Kita tahu periode zamannya rezim Jokowi mungkin sering lihat foto-foto aksi kaum muda ya kan menggunakan palu arit, begitu bangganya kan eksistensi kaum muda ini. Karena dia mudah bermetafora, mudah beradaptasi. Karena dogma hukumnya adalah aksioma. Ideologi tidak pernah mati, karena itu alam pikir manusia. Terakhir di Papua ini hampir satu juta. Ya, jadi ada kader yang memang udah profesional, ada calon kader. Bahkan dia ingin mendirikan suatu partai tahun 2030 yang akan dideklarasikan. Nama partainya masih saya rahasiakan. Termasuk siapa yang hadir di Aceh Tamiang, di Maluku, di Banten, lantas pula di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Jumlahnya berapa, apa yang diutarakan, itu terserah. Kita menganggap tidak perlu lagi membahas PKI. PKI itu hanya hantu. Sementara di pihak lain, PKI itu harus tetap diwaspadai. Karena dialah satu-satunya ya pemberontakan yang paling besar ya di Republik ini. Selain tentu saja ada pemberontakan lain. Dan melahirkan trauma yang luar biasa terhadap bangsa ini. Itu sebabnya kami memandang perlu untuk membahas ini. Bagaimanapun juga kita juga sadar bahwa PKI itu berjasa besar terhadap bangsa ini. Itu bahasa kontroversialnya seperti itu. Kenapa? Lahirnya Soeharto sebagai presiden itu gara-gara PKI. Coba kalau PKI nggak berontak, emang jadi presiden Soeharto? Dia menjadi batu loncatan bagi Soeharto untuk membentuk Orde Baru, lalu menjadi dan berkuasa di Republik ini selama 35 tahun. Bahkan di kemudian hari, Joko Widodo ya, yang justru dianggap PKI ya, atau paling tidak beberapa pihak menganggap begitu, itu juga jadi presiden karena simpatik ya terhadap Jokowi. Dulu ya, PKI itu dianggap sebagai masalah bagi orang. Di zaman Orde Baru kalau orang udah dicap PKI itu ya susah hidupnya karena menjadi pegawai negeri nggak bisa, apalagi mau menjadi TNI dan lain sebagainya. Tetapi begitu Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden dan dituduh PKI, stigma itu dilekatkan pada dirinya. Justru orang-orang yang tadinya itu PKI dan generasinya yang mendukung dia. Dan ingat, PKI itu nggak kecil, jumlahnya banyak sekali. Ada yang bilang 40 juta, ada yang bilang sekian juta. Artinya apa? Dulu PKI ditakuti, sekarang PKI ditemenin. Makanya Gus Dur sendiri, Presiden Gus Dur sendiri pernah ingin mencabut PRS yang melarang PKI. Itu hal-hal itu. Nah persoalannya banyak misteri di balik gerakan PKI itu. Yang pada September ini adalah hari penting ya bagi September Oktober itu hari penting bagi Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terbesar nomor 3 ya PKI komunis di dunia setelah Rusia, Cina. Maka Partai Komunis Indonesia adalah yang nomor 3. Itu banyak misteri dan kita arsip-arsip sejarah banyak yang belum diungkap. Sehingga orang masih tanya jangan-jangan Soeharto itu PKI juga. Jadi dia PKI teriak PKI, biasanya maling teriak maling. Atau jangan-jangan Jokowi itu bukan PKI, tetapi di PKI-kan dan dia beruntung karena di PKI-kan itu. Karena ada pernyataan Rocky Gerung yang mengutip Rewang katanya jangan percaya sama Jokowi. Nah, tapi ada TikTok yang viral bahwa Jokowi adalah hasil skenario besar kalangan komunis di Indonesia. Tetapi belakangan kemudian kaum komunis ini sendiri kecewa karena ternyata Jokowi
setengah hati terhadap dukungan itu. Dalam merespon dukungan itu, dia memang membangun poros Jakarta Beijing, tapi diam-diam dia ternyata adalah anti Amerika juga gitu loh. Saya pikir itu yang Anda sampaikan, dan saya berharap bahwa dialog kali ini akan menjawab ya hal-hal misteri seperti itu. Apa betul PKI itu masih ada? Apa betul pada tanggal sekian akan melahir nanti partai baru dari dari kalangan buruh dan bahkan dari kalangan ojol katanya, dan banyak hal itu. Nanti Pak Joko, saya harap membongkar ini, apa betul Jokowi PKI, apa betul Soeharto PKI, apa semuanya dibalik PKI ini dalam sejarah ini. Lalu dari Pak Bogi, tentu saja saya berharap benar nggak PKI gerakannya ini sudah sangat masif dan menjadi ketika orang-orang sudah melupakan mereka itu terus bergerak. Nah itu sebabnya kepada Pak Baskara kita juga berharap, kenapa sih kita harus mesti takut PKI? Nah dari hal-hal semacam itu kita akan menyadarkan ya generasi milenial dan Gen Z atau generasi ini, bahwa PKI memang patut diwaspadai. Apakah perlu ditakuti atau yang lain? Nah itu nanti kita dengar mereka semua. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, kita persilakan Pak Joko Sempono untuk memberikan pandangannya mungkin tentang sejarah PKI dan pemberontakan yang gagal. Itu keren itu judulnya, Pak. Silakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kami hormati Bapak Baskara dari IPKI, bukan IPKI, IPKI ya, singkat nanti saya pasti dimarahi. Nah, ini bagus, jadi sudah saking bencinya sama PKI, waspadanya itu, begitu saya ngomong IPKI, protes. Yang benar adalah IPKI, itu kalau nggak salah dulu di Sambung itu, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah karya monumentalnya Pak Nas dengan Bu Siti Aminah yang menjadi pelaku kalau nggak salah ya itu. Dan Pak Bogi, semakin saya mengenal Pak Bogi yang belum lama, saya harus banyak mencari data sama beliau, terutama sosok PKI yang sekarang sudah mulai bergerak dari luar Pulau Jawa. Dulu Jawa adalah sentris, Jawa adalah menjadi pusat perhatian Aidit, dan bahkan di film itu Jawa adalah kunci. Wah, itu kata Sam. Baiklah, tentu terima kasih kepada panitia yang juga syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berhasil berkumpul bersama untuk membahas persoalan yang oleh sementara generasi saya itu ada yang meragukan sedikit, tapi dan itu memang jelas garis ideologisnya. Tapi kalau yang seperti saya, kemudian dari tokoh-tokoh Islam dan nasionalis, itu juga masih menganggap bahwa mereka masih berkeliaran dalam bentuk yang suka berpindah-pindah. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah generasi milenial, separuh dari itu agak kurang percaya terhadap film itu. Bahkan mengagung-agungkan Tan Malaka, yang sekarang ada channel khusus Malaka oleh Ferry Irwandi. Saya tidak ingin mengatakan dia PKI, tidak, tapi ini kekritisan anak-anak muda aja. Dan yang paling menjengkelkan, dan mudah-mudahan ini adalah sebagian besar Gen Z yang sekarang umur belasan tahun itu nggak mau tahu. Itu sudah masa lampau, dan mereka bukan hanya soal PKI saja, tetapi pada soal-soal yang menyangkut kesejarahan kita. Padahal politik sekarang ini adalah sejarah itu. Jadi sejarah adalah politik yang sudah kita lewati, dan politik adalah sejarah yang sedang kita susun. 3 dimensi itulah dulu, sekarang, dan ke depan itu kalau kita tidak berhasil mentransformasikan pada anak-anak Gen Z,
kita khawatir bahwa kemunculan PKI ini nampaknya akan lebih cepat. Sesuai dengan permintaan dari Pemret, saya sebagai internal dari Lira News itu, liranews.com, saya diminta untuk menguraikan sejarah. Tapi kalau itu diuraikan itu bisa 7 hari 7 malam. Iya. Dengan itu, ya, itu tokohnya ini, asalnya dari mana, hubungannya gimana, wah itu. Nah ini kan cukuplah mungkin 10 atau 12 menit saja. 10 menit. Ya 10 menit. 10 menit. Jadi kita mulai saja. Bahwa istilah komunis sebagai pengertian primitif dulu itu sebenarnya sudah lahir sebelum Masehi. Plato sendiri sudah bahwa komunis M2 itu adalah sebagai milik bersama. Bahwa Anda harus menjadi manfaat. Punyamu itu bukan punyamu sendiri. Bahkan bukan punyamu, malah punya orang lain. Dan itu diikuti oleh Isa Al-Masih. Itu juga. Tetapi dia belum berkembang sebagai gagasan. Dia belum berkembang sebagai nilai. Tetapi 1830 itu ini menjadi bahan diskusi di Paris. Yang waktu itu Karl Marx masih di Jerman. Ya, dia adalah anaknya seorang pengacara dan dia Yahudi dan dia memang semula Kristen. Karl Marx inilah yang merumuskan namanya filosofinya PKI, filosofinya kaum komunis internasional. Dan dia sebelumnya adalah muridnya dari Hegel. Dia adalah Hegelian yang jadi pemudanya Hitler, pemudanya Hegel. Kalau Hegel bilang bahwa hidup ini sebenarnya adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, dialektika idealisme, kemudian menghasilkan yang terkenal itu yang semua anak-anak muda tahu sekarang itu kalau ada satu pendapat itu akan menghasilkan atau dilawan oleh pendapat lain dan akhirnya menjadi pendapat bersama. Jadi tesis, antitesis, dan sintesis. Itu terjadi. Ya seperti kalau dalam alam materi itu adalah dalam pikiran itu dinyatakan bahwa sesuatu ayam itu berasal dari telur. Dan tidak mungkin batu itu dengan tertentu, waktu tertentu tetap nggak bisa jadi telur. Tidak bisa menjadi ayam. Ini doktrin ini kemudian ditambahi oleh dialektika idealisme menjadi dialektika historis materialisme. Jadi sesuatu itu dimulai dari materi yang berwujud ini. Itu yang pertama-tama harus diyakinkan itu. Oleh karena itu paham ini tentu tidak pernah mengakui yang namanya imaterial, yang namanya Tuhan. Jadi intinya adalah sesuatu itu dari materi. Kalau tidak bisa dilihat, nggak usah dipercaya, nggak usah dibicarakan. Itu hanya sebagai gagasan. Kemudian ini gagasan ini mengkristal menjadi gerakan dan itu harus melalui politik. Itu adalah dikembangkan oleh Leninisme. Dan Leninisme ini kemudian jatuh kepada Stalin. Stalin pecah dengan Trotsky yang kemudian jadi Murba itu, Tan Malaka itu. Dan ada lagi yang kemudian varian Cina, revisi terhadap kemelencengan Khrushchev terhadap garis Stalin. Nah di situ nanti akan kita ketemu nanti pada akhir nanti bahwa PKI Indonesia itu tidak berkiblat ke Soviet seperti Madiun, tetapi berkiblat kepada RRC, revisi terhadap Khrushchev yang Khrushchev ini kan bersaing dengan Cina, sehingga perang dingin yang kepentingan internasional yang main di Indonesia akhirnya tinggal berdua. Itu mulai tahun 63-64 ketika dia menjanjikan senjata api 100.000 senjata Chung yang akan dikirim oleh Chou Enlai untuk mewujudkan angkatan kelima. Yang oleh Pak Yani ditentang, kami sudah cukup. Dan inilah Yani yang kemudian menjadi sejalan dengan Pak Nas.
Kalau Pak Nas sudah nggak usah diragukan karena dia punya pengalaman sejarah tahun 1948 itu. Dia sudah punya gambarannya begini-begini sudah punya. Dan dia terlibat langsung ketika Pak Dirman memang sedang sakit waktu itu. Itu yang aktif hanya Menteri Pertahanannya Pak Sultan Hamengkubuwono, Panglima Pangapnya lah katakanlah itu Pak Nas. Dan Pak Nas punya tentara yang bisa diandalkan. Dan waktu ada di daerah Republik yang tinggal daerah Madiun sampai Pati, Solo, Jogja, sedikit Kediri, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Sumatera kecuali Aceh, Sumatera Barat itu sudah daerah Belanda menuruti garis Van Mook sebagai akibat dari perjanjian Renville. Nah itu dari situ kita akan membaca bahwa paham komunis ini lahir di Indonesia ini karena juga orang Belanda sendiri yang namanya Snevely, Henk Christian Snevely. Ya, Snevely. Itu adalah aktivis kiri dan mereka namanya sosial demokrat. Sosial demokrat itu termasuk garis sosialis, belum bergerak seperti komunis. Nah, kemudian dia ini tahu bahwa ISDF ini kan anggotanya hanya orang-orang Indo, hanya sedikit. Oleh karena itu ada tokoh muda yang waktu itu baru umur 16 tahun namanya Semaun, dia dididik dan disitulah kemudian mendekati Cokroaminoto dari SI. Kalau ISDF ini tidak bergabung dengan Syarikat Islam, Cokroaminoto, SI itu tidak mungkin besar. Jadi sebenarnya bukan dia itu dilahirkan oleh SI, kan mereka sudah lahir, mereka butuh mau ngerjain itu, menunggangin terhadap Syarikat Islam yang sudah meluas sampai di desa-desa. Yang terakhir waktu itu kalau nggak salah itu anggotanya sudah hampir 1 juta. Bayangkan untuk tahun 1912. Dan di situ beriringan dengan itu lahirlah Muhammadiyah, NU belakangan. Dari situ mereka semakin gerah karena di situ ada klik Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto itu adiknya Ki Hajar Dewantara dan Haji Farudin dari Muhammadiyah. Dia melihat ini sudah berbau gitu, bahwa ini kita akan dibawa kemana. Dalam pemogokan itu mereka bersaing. Kereta api Postel itu adalah miliknya Semaun, miliknya SI Merah Semarang. Kemudian Jogja itu miliknya SI yang putih, yang kemudian nanti merah, putih, dan putihnya ini adalah tokohnya Agus Salim. Agus Salim orang yang diandalkan. Sementara Cokroaminoto tetap ingin menyatukan itu. Makanya dia waktu itu membuat buku namanya Sosialisme Islam, mencoba merukunkan. Dan inilah nanti yang ditiru oleh Bung Karno. Dalam kepalanya, dalam hatinya persatuan yang ujungnya Nasakom. Tetapi ternyata bumi Indonesia tidak cocok dengan itu. Karena komnya ini terlalu bernafsu gitu, untuk merebut kekuasaan. Dari situ komunis dari awal yang terbangun dari SDF melakukan pertemuan di Ambarawa dan lahirlah PKI pada tanggal 23 Mei 1920. 2 tahun kemudian SI yang dipelopori Agus Salim, karena memang Cokroaminoto sedang ditahan karena kasus SI Abdelimpi di Garut. Beliau ini Agus Salim melakukan disiplin partai. Yang PKI nggak bisa masuk Syarikat Islam. Dulu orang itu punya 2 anggota, 2 KTA itu bisa. Bahkan benderanya itu sebelah sini Palu Arit, sebelah sini Bulan Bintang. Itu tahun 1900. Dan itu ada pertemuan yang mengasihkan antara Kiai Ahmad Dahlan, Pak Haji Farudin itu muridnya, dan yang lain-lain itu Semaun Alimin itu kan pada Kongres SI di Solo 1919 itu puncak-puncaknya SI. Puncaknya, itu semua takut sama SI. Nah di situ mulai 20 PKI merasa gede, 22 dipindah kantor SI dari Surabaya ke Solo, ke Jogja, yang didukung oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yang ya karena punya uang. Dan Muhammadiyah itu kooperatif terhadap Belanda waktu itu dengan lainnya segala macam. Dari situlah kemudian
PKI ini semakin terancam dari dalam dan sudah merasa kuat. Lahirlah rencana pemberontakan 26 itu. 26 itu Tan Malaka tidak setuju. Kata-kata tidak setuju dibuat dalam suratnya Tan Malaka, dikirimkan, tolong dikirim ke teman-teman. Sarjono waktu itu ketuanya setelah Semaun itu Tan Malaka, setelah Tan Malaka Sarjono. Tetapi surat itu nggak disampaikan. Dia malah dari Manila, Singapura, bablas ke sana, ke Moskow. Karena ternyata meledak juga. Diikuti pertama kali di Silungkang, bukan di Jawa. Di Sumatera Barat, di situ ada Jamaluddin Tamin, yang itu ada adiknya Agus Salim sendiri, adik kandung itu. Jadi Pak Agus Salim memang punya problem di keluarga, tapi saking bebasnya berpendapat. Nah, diikuti Banten sampai Batavia, Cirebon, Tegal, Solo, Madiun sampai Surabaya. Tapi itu dengan cepat pemerintah Belanda bisa memadamkan. Mereka kemudian membuang ke Digul. Ternyata yang dibuang banyak kiai. Banyak kiai dari Banten, dari Madiun, Solo, termasuk Kiai Haji Misbah yang bukunya itu, studinya tentang Islamisme, komunisme itu yang agak aneh itu yang bikin untuk membangkitkan kekuatan kiri sekarang. Loh ini loh Islam itu juga komunis gitu loh. Jadi nggak usah Anda takut bahwa Islam itu nggak ada komunis. Ada orangnya, contohnya Kiai Haji Misbah dan Dasuki. Kiai Haji Dasuki. Kiai Dasuki itu dulu yang mengkawinkan yang apa? Jadi juru kawinnya Aidit dengan istrinya Sutanti ketika PKI bangkit lagi tahun 46 itu di Solo. Dari situ gagal, dibuang ke Digul, lahir Bung Karno PNI, nasionalis radikal. Tapi nggak lama, hanya 3 tahun pemerintah Belanda semakin represif, ekonomi melemah, depresi. Malaysia itu disitulah gerakan politik betul-betul diinjek. Betul-betul nggak bisa apa-apa. Bung Karno dibuang, Pak Hatta sama Bang Karno juga dibuang ke Digul, dipindah dari Bandaira, Pak. Ya udah jadi orang buangan semua. Yang tinggal itu hanya partai yang sangat kooperatif, namanya Parindra. Partai Indonesia Raya itu partainya Dr. Sutomo sama Husni Tamrin. Nah 2 ini muncullah tahun 35, Muso datang. Di mana Pak Muji? Pak Muji dari Surabaya. Ini di mana PKI? Kok ketemulah Amir Sarifudin yang berpulang dari situ, dia bikin Grindo namanya, Gerakan Indonesia. Grindo ini lama-lama didekati sama Belanda karena memang tahun 1939 itu di Jepang ada festival Islam di Kobe. Dan mereka sudah mulai masuk Indonesia karena perang dunia sudah dimulai di sana di Eropa. Jepang harus menyelesaikan persoalan di timur jauh, katakanlah Pasifik, Asia Pasifik. Di situ Husni Tamrin bekerja sama dengan Jepang ditangkap oleh Belanda karena Belanda tahu ini ada gerakan komunis mengikuti garisnya Dimitrov bahwa komunis itu bisa kerjasama dengan setan, bisa. Termasuk setan kapitalis. Ini saya kata setannya yang setan-setan ini PKI sendiri. Bekerja sama dia demi menghadapi fasis Jepang. Dikasihlah sekian puluh ribu $10 oleh Van der Plas. Di Van der Plas ini rupanya Jepang begitu datang udah tahu petanya. Amir Sarifudin temennya ini udah tahu. Ditangkaplah di situ. Ditangkap, ditahan, dihukum mati. Tetapi ketika eksekusi mau dijalankan oleh Bung Karno sama Bung Hatta diselamatkan. Jadi petanya adalah Tan Malaka ini Syahrir, Amir Sarifudin kiri. Tetapi mereka punya pola sendiri-sendiri. Amir Sarifudin kerjasama dengan Jepang, dengan Belanda untuk menghadapi Jepang. Syahrir juga anti Jepang. Tan Malaka juga sebenarnya anti Jepang, sempat jadi kasir, tukang bayar gajinya buruh-buruh Romosa di Bayah sana di Banten. Jadi mereka sama-sama tidak menghindari fasis, tapi dengan caranya sendiri-sendiri. Fasis itu apa? Jangan kaget Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini yang dianggap fasis itu ya ABRI itu kemarin itu dalam pikiran mereka. Jadi
Dari situ Amir Syarifuddin selamat, dan bahkan kabinet Hatta, kabinet Bung Karno pertama itu nunjuk Amir Syarifuddin menjadi Menteri Penerangan, tapi kan Amir Syarifuddin masih ditahan, baru Oktober 45 dilepaskan. Sementara orang-orang pengikut kiri ini minta wakil presidennya jangan Hatta. Kalau presidennya nggak apa-apa Bung Karno, karena Bung Karno kan pernah nulis itu Pak, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme tahun 1926. Bung Karno nggak apa. Tapi kalau yang satu ini Hatta ini bahaya. Dia mengusulkan Amir Syarifuddin jadi wakil presiden. Tapi Bung Karno nggak setuju. Dan dua-duanya nggak setuju kalau kemerdekaan itu maunya dia pada tanggal 15 Agustus itu. Jadi mereka itu mundur, tetapi naskah proklamasi yang sudah disiapkan tanggal 16 Juli itu oleh BPUPKI nggak jadi. Karena memang Syahrir juga neken itu memang dari bawah tanah itu bangkit semua. Dari bawah itu meja itu udah muncul semua wajah-wajah. Dan sekarang sudah muncul di sana juga orang-orang itu. Itu tinggal soal waktu aja. Dia ketika muncul itu, naskahnya proklamasi itulah bikinan dalam, karena itu kan Ahmad Subarjo itu penghubung antara Tan Malaka dengan anak-anak muda dan penghubung dengan Maida. Jadi hebat Ahmad Subarjo, pernah jadi Menteri Luar Negeri kita tahun 50-an. Dari sini PKI selama 2 tahun sejak November kiri paling tidak itu berkuasa sampai apa ya, tahun 47, Februari 47 itu Hatta yang jadi Perdana Menteri dengan koalisi adalah Masyumi dan PNI, dan kabinet waktu itu tidak parlementer lagi karena waktu itu presiden itu bertanggung jawab, menteri-menteri itu bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Mulai November 145 itu tidak presidensial, jadi Undang-Undang 45 sudah nggak dijalankan secara penuh. Ada kuasi namanya, kuasi presidensial, jadi setengah parlementer, dibentuklah KNIP, Komite Nasional Pusat, yang badan pekerjaannya namanya badan pekerja KNIP itu kalau sekarang DPR, KNIP itu MPR. Ketuanya adalah KNIP Syahrir, badan itu adalah Kasman. Jadi itu bagi-bagi. Kenapa orang PSI sama Masyumi bisa? Karena PSI yang dianut oleh Syahrir itu adalah namanya sosialis yang demokrat, yang tengah. Dengan Pak Mikro, bapaknya Pak Prabowo itu kan juga termasuk di situ. Dia bisa bekerja dengan Islam karena dia tidak mau menjalankan perjuangan kelas, tidak seperti sosialis radikal, nggak mau. Ini harus kita sesuaikan dengan Indonesia. Jadi di situ ada tiga aliran, sosialis yang moderat, yang atau sebutan lain sosialis liberal, sosialis namanya radikal, jadi banyak PKI itu. Dan ketiga adalah sosialis oportunis. Nah sekarang ini nampaknya sosialis oportunis ini yang harus diwaspadai. Mereka sedang mengumpulkan uang ini, jadi komisaris perusahaan, jadi menteri, jadi macam-macam itu ngumpulin duit karena oportunis, mencari keuntungan. Tapi suatu saat dia bisa ya ke situ. Nah dari situ 48 itu awal tahun Renville datanglah, kemudian RI pindah ke sini 47, 48, PKI nggak sabar, Muso datang Agustus, Partai Buruh, Partai Sosialis, Partai Komunis yang 46 tadi menjadi PKI di bawah Muso, dan di NID muncul di situ sebagai seksi bidang pertanian. Itu di situ. Pemberontak gagal karena ketahuan oleh Hatta, menterinya Pak Hamengkubuwono, dan Panglima yang punya tentara adalah Pak Nas. Inilah yang membuat bahwa Nasution itu sebenarnya target utama tahun 65. Oleh karena itu Bung Karno sangat marah ketika Pak Jo lapor bahwa itu semua sudah mati, kaget, dan lebih kaget lagi Pak Nas ternyata lepas, nggak berhasil. Nah, kemudian maaf, Bung Karno marah, Jenderal tai kamu, Nasution sampai lepas, nah gitu. Jadi dalam pidato-pidato 64-65 itu Nasution itu jadi bulan-bulanan, berbarengan dengan HMI yang mau pengen dibubarkan itu. Sampai bilang, orang jenderal botak dari zaman itu, wah udah jadi
Dan itu lebih-lebih ketika tanggal 30 September itu yang selesai jam 11 ada namanya Munastek, Musyawarah Teknik, Bung Karno sudah memberikan terakhir. Jadi kamu jangan ragu menyitir dari ucapan Bathara Kresna dalam wayang itu kepada Arjuna. Bhagavad Gita itu dalam perang Bharatayuddha itu penting. Bung Karno dan tokoh-tokoh zamannya bahkan sampai sekarang dengan wayang itu adalah sumber imajinasi dia. Bahwa malam ini harus segera dimulai. Jangan ragu meskipun itu saudaramu sendiri. Gitu. Harus bergerak. Nah sebelumnya ini itu Bung Karno tahun waktu Agustus itu kan diucapkan 30 September. Agustus itu Bung Karno bilang Dudu Sanak waktu upacara ulang tahun PKI 45. Dan gedungnya paling megah. Partai itu Indonesia gedungnya nggak ada semegah partai yang sekarang di Matraman itu. Dan dia sudah punya tanah yang sekarang jadi Indosat itu. Parpostel itu adalah tanah PKI itu. Diambil karena. Tapi gedungnya udah lantai 4 atau 5. Karena PKI itu anggotanya rajin membayar iuran. Dan dia juga punya namanya tertib dan disiplin sekali dalam segala hal. Dan kedua dia punya bantuan dari domestik, Cina domestik dan Cina RRC. Dia kaya. Bapak tahu bahwa Universitas Trisakti dulu namanya Respublika. Itu fakultas kedokterannya aja ngalahkan FKUI. Itu Universitas PKI itu. Trisakti itu. Makanya diambil Respublika jadi negara. Dinegarakan nggak mau, jadi ada dua yang nggak mau dinegarakan padahal itu pakai itu Trisakti sama Universitas Nasional. Itu dua-duanya yang mau justru UPN karena mau UPN pakai dana veteran. Sampai di sini tadi PKI ya PKI sejarahnya begitu mendekat dan saat gagal dia sembunyi. Tetapi menjelang 2 tahun sebelum menjelang pemilu dia kongres dan orang-orang tua Alimin, Taninci, Warjono segala macam disingkirkan. Nanti yang muda itu rata-rata umur 30 tahun. Seperti Budiman Sujatmiko kemarin pendidikan PLD. Aidit, Nyoto, Lukman, kemudian Sudisman dan Zakirman. Zakirman itu kan kakak kandungnya Pak Sugonto Parman itu. Nah itu di situ merebut, menang jadi 4 besar. Dan 2 tahun kemudian PKI menang nomor 1 di Jawa Tengah. Yang tidak bisa digoyang PKI adalah Jawa Timur. NU tetap nomor 1, tapi tinggal terpaut 3 kursi dengan PKI. Masumi hanya menang di Jawa Barat dan DKI, Banten masih Jawa Barat. Seluruh Sumatera Masumi, seluruh Kalimantan Masumi, seluruh Maluku Masumi. Partai Katolik menang di NTT, Nusa Tenggara. Ini itu NTT itu masih 1, belum ada NTT, belum ada NTB. Itu yang menang adalah Masumi, tetapi khususnya Partai Katolik. Berapa sih jadi dari 18 daerah pemilihan kalau nggak salah 12 pilihan itu yang menang Masumi. Hanya 2 Jawa Tengah dan Jawa Timur. 57 PKI menang nomor 1. Masumi hanya 10%, Jawa Timur 11%. Tapi Jawa Barat yang menang adalah itu. Dari situ dia terus. Karena Bung Karno jengkel dengan itu. Karena kan mosok dia bilang gitu. Kalau adil dong, PKI kan nomor 4. Harusnya kendaraan roda 4. Maksudnya supaya dia masuk kabinet. Tapi selalu diganjal sama Masumi sama NU. NU kan baru lahir tahun 53. Sebelumnya 48 segala macam masih Masumi. Dari situ konsensus nggak berhasil karena soal Piagam Jakarta dan Pancasila itu. Meskipun tadi malam saya dengerin Pak Anwar Gonggong yang memperingati ini bahwa sebenarnya Pancasila itu ya bisa menurut kata Bung Karno dan bisa menurut Piagam Jakarta dengan ketuhanan yang enggak itu, tapi dicoret. Kalau dicoret ya berarti dua-duanya enggak ini. Karena hasil konstituante itu waktu milik kembali Undang-Undang 45 dan apakah Islam Pancasila itu enggak ada yang dapat 2/3 suara. Islam dapat 46 suara, yang Pancasila dapat 50 berapa itu 56. Tapi Bung Karno ya sudahlah atas Nasution Nasution mengusulkan itu di anu. Tapi kan Islam bilang
nanti nasib kami gimana? Oleh karena itu dekret Presiden 59 itu, di situ disebutkan bahwa Piagam Jakarta merupakan kesatuan dan menjiwai. Itu udah tenang. Nah, 65 kemudian inilah yang 65 ini yang sekarang masih menjadi pertanyaan, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya di balik dalangnya itu? Kalau saya pribadi, banyak yang dari Islam, itu ya jelas PKI. Ya, tapi kan sekarang di medsos banyak. Oh PKI nggak salah, ini nggak salah. Pak Harto yang itu dibaliknya. Nasution udah bilang Pak Jenderal, Soeharto itu saya bersaksi bukan komunis. Ini maaf ya kalau ini saya hanya mencari Pak Nas. Soeharto itu hanya oportunis. 3 peristiwa 3 Juli bersama Madiun PKI. Yang 2 ini Pak Harto itu tahu. Tapi begitu ini ambil. Zaman Yamin segala macam kan yang nangkep Pak Harto. Padahal Pak Harto tahu ada rapat besok itu kabinetnya Sarir mau digerogoti sama tapi tidak melawan negara, hanya kabinet. Diperintah tidak tangkap itu Jenderal Darsono, Yamin tangkap, ditahan, Tan Malaka ditahan. Itu baru dilepas nanti ketika PKI meledak. Itulah mungkin saya meloncat-loncat ya karena saya sudah bilang kalau ini dibicarakan per tokoh-tokoh ini bisa 7 hari 3 malam. Itu bisa menyanyi pertunjukan wayang kulit yang biasanya disewa oleh raja. Kalau rakyat itu hanya setengah malam atau kadang-kadang hari. Jadi itu mungkin saya akan bisa lebih berkembang nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudaraku semua. Dan tolong dibaca tulisan-tulisan di Liranyus. Di situ apa yang ada berdasar narasumber. Dan saya tidak berani menjadikan Pak Bogi narasumber karena itu datanya bahaya. Dan itu hanya Pak Bogi yang harus ini. Beliau yang harus bicara. Terima kasih, mohon maaf mungkin agak kelamaan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko, luar biasa paparannya dari, saya catat ini dari Plato. Oh ya, saya tangan. Ini bisa dari Plato ke Lenin ke Stalin dan sampai ke Indonesia itu memang 7 hari 7 malam memang nggak selesai juga tuh Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu kita ke pembicara berikutnya yaitu Pak Imam Bugi yang akan mencoba menguraikan tentang menyingkap gerakan PKI gaya baru gitu Pak. Itu sosoknya atau ideologinya kira-kira apa Pak? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Hari ini hari 1 Oktober, Kesaktian Pancasila. Bagaimana Pancasila itu sakti sepanjang masa. Tadi sudah diutarakan oleh Mas Joko bahwa ada 3 monumental sejarah perjalanan bangsa ini terhadap perilaku pelaku gerakan komunisme. Tadi sudah disebutkan bahwa babakan sejarah pertama adalah 1926, di mana Sniplet masuk ke Indonesia, terus berkembang, mempengaruhi Serikat Islam. Bahkan di dalam Serikat Islam itu betul ada 2 kartu. Jadi Serikat Islam itu boleh masuk, ya, di jaringan institusi yang dibangun oleh Sniplet, juga sebaliknya. Jadi duit tunggal bisa masuk. Ternyata dalam proses perjalanan waktu, Sniplet ini tahun 26 mempengaruhi SI itu hampir 1 juta orang. Maka terpecahlah tadi yang ada Serikat Islam Merah, ya, yang tetap berorientasi pada komunisme, satu yang Serikat Islam yang tetap konsisten dengan sesuai dengan akidah Islam. Ini babakan sejarah yang memang ini menjadi daya ingat kita. Nah, babakan sejarah yang kedua itu adalah peristiwa Madiun 48, pemberontakan PKI. Nampaknya nih komunisme di Indonesia jauh berbeda dengan komunisme di dunia. Nah, kita lihat bagaimana latar belakang sejarah mulai dari Machiavelli menghalalkan segala cara, Hegel, lantas bagaimana Marx, Leninisme, sampai tadi yang dipaparkan oleh Mas Joko tadi. Masuklah ke Republik
Indonesia. Dalam perjalanan waktu, bahwa kita tahu bahwa pemberontakan komunisme di Indonesia mulai dari 26, 48, dan 65, babakan sejarah baru. Baru 3 babak ini. Saya nggak tahu apakah ada babakan sejarah baru lagi dengan komunisme gaya baru, dengan bermetafora ini. Kita tahu periode zamannya rezim Jokowi, mungkin sering lihat foto-foto aksi kaum muda ya kan, menggunakan palu arit, begitu bangganya kan eksistensi kaum muda ini. Karena dia mudah bermetafora, mudah beradaptasi. Karena dogma hukumnya adalah aksioma. Ideologi tidak pernah mati, karena itu alam pikir manusia. Bagaimana dia bisa beradaptasi? Dulu dia berharap mendapat legitimasi dari rezimnya Jokowi, tapi dengan modus yang berbeda. Sekarang ada di mana ini manusia ini, ya kan? Nah, data yang saya dapatkan mulai dari berbagai rapat-rapat terakhir di Papua ini hampir satu juta. Ya, jadi ada kader yang memang udah profesional, ada calon kader. Kalau saya melihat dari sini nih, mulai dari Aceh Tamiang, Jambi, Kalimantan, hari tanggal jamnya itu selalu ada juga. Saya nggak perlu sebutkan nama-nama yang hadir di situ. Itu ada berbagai statement yang menyatakan bahwa kita harus membangun gerakan perlawanan, tapi dengan modus 7 setan desa yang harus kita coba bangun. Bahkan dia ingin mendirikan suatu partai tahun 2030 yang akan dideklarasikan. Nama partainya masih saya rahasiakan. Termasuk siapa yang hadir di Aceh Tamiang, di Maluku, di Banten, lantas kuliah di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Jumlahnya berapa, apa yang diutarakan, itu tertera cukup detail. Nah, sebetulnya kan berangkat dari proses pada saat zamannya periode Gus Dur, terjadi pro kontra mengenai pencabutan TAP MPRS, ya, tentang larangan tumbuh dan berkembangnya PKI. Wah, itu tokoh-tokoh kaum nasionalis, kaum agamawan bertolak belakang, tidak setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Gus Dur pada tanggal 20. Tidak punya kewenangan, ya, presiden itu kan kewenangan MPR dalam memutuskan apakah itu perlu disebut atau tidak. Gus Dur kan pandai pada saat itu kan, karena dalam krisis ekonomi Indonesia kolaps 97-98, dia rubah opini ini, dan kita tahu kalau tidak salah, mudah-mudahan salah, dia pernah di Irak, masuk dalam partai Ba'ath, ya kan? Dan peristiwa 65 nampaknya dalam sejarah juga beliau nggak ada di sini, ya, Mas Joko ya, nggak di sini, di Irak, itu. Tapi kok begitu gencar ya kan, untuk mencoba mencabut TAP MPRS yang dilarang ini. Jadi di Indonesia ini mulainya ini panas ini, pro kontranya ini menjelang kepemimpinan Gus Dur. Terus berkembang. Ada pertemuan-pertemuan 2002, 2003 di Hotel Sempaka. Terus ada pertemuan lagi 2005 itu dari ex-Napol dan Tapol yang ingin membersihkan diri, mencari legitimasi agar kami sebagai seorang komunisme itu bukan lagi dalang pergerakan pada saat itu. Ya, bagaimana peristiwa G30S dibilang konflik internal Angkatan Darat, sementara ketuanya Letnan Kolonel Untung, anak buahnya Brigjen Angkatan Udara. Bagaimana Angkatan Darat? Logikanya di mana kan? Itu jadi persoalan-persoalannya memang banyak hal yang misteri yang kita lihat di gerakan PKI Daya Baru dengan bermetafora.
ada di mana, terus ditampung oleh siapa, institusi mana, kementerian mana. Nah ini menarik nih, nanti kalau lebih tajam lagi, ya kan, masih boleh nggak Pak? Oh, itu Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa yang kedua, dalam setiap pertemuan jaringan-jaringan komunisme di Indonesia ini selalu dihadiri oleh PKC, ya, Partai Komunis Cina, bahkan dapat support, dukungan dana, itu tidak lewat transfer, dia datang memberikan cash. Kalau ada yang ngerti bahasa Cina nih, saya kasih bahasa Cina juga hasil rapat mereka di sini. Pak Joko ngerti bahasa Cina? Enggak ngerti. Kalau ada nanti saya kasih. Nah inilah dalam setiap pertemuan dia selalu mewakili. Kenapa kok Indonesia dekat dengan Cina? Karena secara antropologis dan sosiologis itu punya kultur yang sama sebagai negara agraris. Beda dengan Uni Soviet, dia bekerja. Itu. Tapi bukan berarti pertarungan konstelasi politik dunia, terus kekuatan partai komunis di Indonesia khususnya, ini menjadi hal yang menjadi tingkat kewaspadaan tinggi bagi kita, karena ada 3 babakan sejarah baru yang telah merongrong kewibawaan Republik Indonesia untuk diarahkan pada komunisme. Sementara kita adalah Pancasila yang perlu dipertegak negara kesatuan Indonesia dengan landasan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara stigma yang berkembang adalah komunis adalah ateis. Ya, nanti beliau akan menjaga benteng Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia agar tetap tegak berdiri. Kita juga tahu mengenai kritik, otokritik, fraksi F. Jadi memang banyak istilah-istilah yang dilakukan oleh CCPKI, di mana Aidit sebagai ketua Politbiro, dan ada lembaga-lembaga non struktural yang tidak di bawah kendali operasi struktur PKI itu sendiri. Tadi sudah disebutkan Universitas Republika, belum kita mau bicara tentang SOPSI, belum kita bicara PGRI non Fak Sentral, HSI Himpunan Sarjana Indonesia non Fak Sentral. Jadi dulu ada keseimbangan. Kalau misalnya ada PGRI, dia buat PGRI non Fak Sentral, jadi komunis juga. Itu ada GMI, ada CGMI. Ya. Dulu juga ada Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat, ya kan. Basis-basis yang dibangun ini semata-mata membius masyarakat agar masyarakat tuh bisa masuk di dalamnya. Nah, kenapa kok ini menjadi tren bagi kita? Baru kali ini tahun 2025 yang saya lihat di dalam medsos itu begitu gencar, ya kan, tentang informasi PKI, bagaimana sejarah peristiwa Banyuwangi, Boyolali. Coba kita buka semua peristiwa Cirebon, peristiwa Banten, dan hampir sebagian itu adalah kaum agamawan. Karena pernah saya bilang Mas Joko, di peristiwa Boyolali itu ada pemilihan ketua koperasi. Ternyata ketua koperasinya adalah orang PKI yang mau tahu bahwa orang PKI anggotanya, tapi karena lebih tahu didului oleh anggota, yang PKI duluan teriak, oh ini PKI nih, PKI teriak PKI, maka turunlah, ya kan, ketua koperasi ini masuk di pesantren. Nggak lama kemudian di situ Pak Kiai bilang udah insaf, ternyata nggak lama itu jadi komunis semua. Seperti halnya dengan tadi bagaimana Serikat Islam, ya kan, juga banyaklah, bukan hanya itu. Gereja-gereja pun juga demikian. Yang saya nggak tahu apakah ini masih bisa dibentengi oleh generasi Z yang sekarang ini tentang taktik strategi PKI.
dengan berbagai modus dan bermetaforanya ini. Bahkan dia, kita lihat bahwa sejarahnya Aidit itu seorang agamawan, ya kan? Ya, Habib, dia hatam Quran, bahkan dia sering azan di masjid. Tiba-tiba menjadi tokoh ya, juga musuh. Ya, banyak hal yang sebetulnya yang misteri di Republik ini. Hanya kembali lagi sebelum nanti kita dialog bahwa 3 babakan sejarah tadi 26, 48, 65, apakah akan ada babakan sejarah baru selanjutnya? Satu hal yang perlu diketahui bahwa ada master plan PKI. Plan pertama 10 tahun dari sejak 65, plan kedua 10 tahun 75, plan ketiga 85, plan kelima 95. Pokoknya plan ke-6 ini adalah 2025. Itu master plan per 10 tahun. Sekarang kamu apa yang akan terjadi nih 2025 kan begitu kira-kira. Karena dia mudah beradaptasi. Bahkan yang sekarang ini lagi nyerang yang lama, beradaptasi yang sekarang. Dulu inilah menarik nih untuk kita bedah dari alam pikir logik dan unlogiknya ini. Saya rasa itu aja untuk sementara. Nanti kita bisa dialogkan bahwa apakah akan ada babakan sejarah baru bangkitnya komunisme yang keempat. Siap. Menarik Pak, tepuk tangan Pak. Paparannya. Menarik Pak Imam Buki tadi paparannya ternyata ada periode-periode PKI di Indonesia yang saya catat seperti paparkan tadi itu dimulai tahun 1926, kemudian 1948 di Madiun, dan yang terakhir 1965. Artinya ini sudah 60 tahun Pak, dari 65 sampai sekarang. Baik, berikutnya. Mohon maaf, ingat sedikit. Tanggal 24 September 2025 tentang kegiatan Hari Tani di sana dia bergabung. Menyusul. Dan itu statement dia tanggal 14 September bahwa kita akan masuk 2025. Terima kasih. Terima kasih.